Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami sebentar akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tetap bekerja mengurapi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya kekasih dalam nama Tuhan, kita tetap dalam keadaan sukacita, dalam keadaan semangat, terlebih di dalam roh yang menyala, tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Hari-hari ini terlebih kita harus tetap menikmati hadirat Tuhan dalam hari-hari kita, di dalam pimpinannya saudara yang kasih nama Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat rohnya yang tetap berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, demikian sidang jemaat Tuhan yang bersama dengan kami beribadah lewat ibadah pagi ini, ya, di rumah masing-masing pun saudara yang boleh bersama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita arahkan seluruh kehidupan kita supaya Tuhan leluasa di dalam rohnya boleh menjamah setiap kita, setiap saudara, dimanapun saudara boleh berada hari ini. Kasih dalam nama Tuhan. Tadi saya datang ke dalam pikiran saya, kalau kita boleh melihat apa yang boleh terjadi ini saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus, saya kira, maknai tetap dengan iman. Kalau pertama kali dulu bulan Maret yang lalu, lewat pemerintah kita dianjurkan untuk tidak boleh beribadah secara rame-rame tanggal 22 dan 29 saudara. Tetapi sekarang sudah tanggal 26, udah minggu ke-6 ini. Kalau kita boleh memaknai itu saudara yang kasih nama Tuhan, dan kita kaitkan dengan apa yang terjadi di dunia ini, ya, di beberapa negara yang terus berkembang. Kalau pemerintahan Belanda mengatakan sampai bulan September mereka, ada lagi di Irlandia mengatakan sampai bulan Agustus mereka. Kalau pemerintahan kita lewat Bapak Presiden Jokowi mengatakan dampaknya ini diperkirakan menurut dia sampai akhir 2020, berarti sampai Desember. Lalu kalau kita kaitkan saudara yang kasih dalam Tuhan dengan iman kita, dengan kehidupan kerohanian kita, datang tadi ke dalam pikiran saya, namanya saya ibadah 2 kali, jam 8 dan jam tengah 11 mungkin, kalau perlu 3 kali, sore juga. Kenapa seperti itu saudara? Karena nggak boleh terlalu rapat, kalau datang pun nggak muat. Jadi kita ibadah seperti ini, kita bikin 2 kali atau 3 kali sudah. Karena kalau sampai Desember seperti itu, bagaimanalah kehidupan ini? Kerohanian maksud saya. Bagaimanalah kehidupan orang-orang yang percaya akan boleh terpenuhi secara rohani? Bagaimana rohnya akan boleh tetap hidup saudara? Itu yang boleh kita khawatirkan. Itu sesungguhnya yang boleh kita jaga. Ini sudah minggu ke-6 saudara. Kalau prediksinya kemarin hanya 2 minggu, 22 dan 29. Setelah itu nggak tahu. Jadi saya rindu saudara yang kasih nama Tuhan, kalau kita boleh sepakat nanti untuk minggu yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, bagaimana kalau seperti itu kita lakukan, ya, supaya kehidupan kita, karena saudara yang kasih nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 yang sudah sangat sering kita dengarkan dan diperdengarkan bagi kita,
Saudara kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Firman Tuhan mengatakan, menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita harus semakin giat boleh melakukannya. Karena itu, mari kita simaki, saudara yang kasih nama Tuhan, mari kita imani dengan sungguh-sungguh. Karena seperti yang beberapa kali disampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah sedang mempersiapkan orang-orang pilihannya menjadi mempelai surgawinya. Ibarat orang menampi beras, saudara, hidup kita sekarang sedang ditampi. Hidup kita sekarang sedang diperhadapkan kepada hidup yang boleh nyata. Sehingga dari situ akan boleh Tuhan lihat siapakah yang benar, siapakah yang tidak. Siapakah yang rohnya tetap menyala, siapakah yang tidak. Karena itu saudara kasih nama Tuhan, sekali lagi. Dan ketika saya mau berdiri, datang ke dalam pikiran saya melihat situasi itu. Kalau seperti ini, sekali lagi, sampai akhir tahun ini, bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya? Adakah semakin berserah kepada Tuhan, atau mungkin bahkan hilang sudah? Kita yang tahu, saudara, kalau kita di rumah masing-masing. Saudara yang tahu itu. Karena Tuhan merindukan, kenapa tadi dia berfirman lewat Ibrani pasal yang ke-10 itu? Karena di dalam persekutuan itu ada roh yang menyala, ada kehidupan yang boleh bersatu, saudara. Dan di situ kuasa Tuhan boleh nyata dirasakan oleh setiap umat-umat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini, kita akan baca dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya, dalam hari-hari kita ini, karena kita tadi sedang dalam proses ditampi. Ya, saudara tahu ibu tamu ditampi ya teh. Enggak di boras ipiari. Ijedon monis, ijedon boras. Enggak nieme, ijedon lapung, ijedon eme. Ya. Bola monis keluar re, bola lapung keluar re. Ale bola boras di mana mang eme berisi dia ada tetap di dalam tampi itu, saudara. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara kekasih dalam nama Tuhan, seluruh kita sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang masih diizinkan oleh Tuhan sehat sampai hari ini, boleh hidup sampai hari ini. Firman Tuhan mengatakan kita harus hidup dalam pertandingan iman yang benar. Bukan hidup dalam pertandingan kedagingan, saudara. Dalam pertandingan iman yang benar, yang telah dianugerahkan bagi saudara dan saya. Apa itu iman? Percaya kepada Kristus, kepada Kristus Sang Juru Selamat yang akan boleh ambil alih seluruh kehidupan kita, yang akan boleh berperkara dalam seluruh kehidupan kita, yang akan boleh menyelesaikan seluruh apapun persoalan di dalam hidup kita, yang akan boleh mencukupkan segala apapun kebutuhan di dalam kehidupan kita, yang akan boleh membawa kita kepada keselamatan yang kekal yang telah dipersiapkan bagi kita, saudara. Kita bertanding di dalamnya supaya kita apa? Konsisten. Kita tetap hidup. Kita berkemenangan di dalamnya, bukan di dalam kedagingan, saudara. Karena ketika kita boleh bertanding di dalam iman, maka segala kedagingan pun, saudara yang kasih nama Tuhan, pasti akan boleh Tuhan selesaikan di dalam kehidupan kita. Karena itulah janjinya yang
sudah sangat sering disampaikan mungkin kepada kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita harus utamakan dulu yang satu itu. Yang lain Tuhan punya urusan. Tuhan punya perkara, saudara. Bukan kita, bukan saudara, tapi Tuhan punya perkara. Saudara kasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus bertanding di dalam iman? Karena dalam hidup ini kita diperhadapkan terhadap banyak hal, persoalan, dinamika kehidupan yang akan mencoba menghambat perjalanan iman kita sendiri. Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Di sana firman Tuhan berkata, saudara yang kasih nama Tuhan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Paulus membuat banyak kriteria di sini, saudara, banyak faktor yang mungkin ada di dalam setiap kehidupan manusia. Mungkin penindasan, mungkin kesesakan karena persoalan hidup, mungkin penganiayaan yang besar dengan yang kecil, atau kelaparan oleh karena keterbatasan ekonomi, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Paulus mencoba, saudara kasih nama Tuhan, mengingatkan seluruh umat Tuhan bahwa segalanya itu akan boleh datang, akan boleh menghampiri setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan memang harus, saudara, akan boleh datang menghampiri. Ayat yang ke-37 dari Roma pasal yang ke-8 dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan memang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Allah sebenarnya telah menyatakan kita menjadi pemenang. Tetapi saudara yang kasih nama Tuhan, kita harus boleh mengingat, di dalam meraih kemenangan itu kita harus benar-benar bayar harga. Kita harus benar-benar mempersembahkan yang terbaik, mengorbankan seluruh kehidupan kita, mengerahkan seluruh daya upaya kita, saudara yang kasih nama Tuhan. Oleh karena persoalan yang kita hadapi saat ini saja, satu bagian dari apa yang dikatakan oleh Paulus ini, kelaparan misalnya, saudara. Akibat dari wabah ini, krisis ekonomi sangat-sangat nyata di seluruh belahan dunia ini. Di negara kita, di kota ini juga sangat terasa, saudara. Banyak orang sudah ketakutan. Itulah yang membuat tingkat kejahatan itu meningkat sangat drastis, saudara. Ketakutan, kebanyakan orang akan tingkat kejahatan itu pun sangat banyak. Karena ketakutan, kelaparan, makanya itu terjadi, saudara. Bahkan kita pun orang-orang yang percaya sedang diperhadapkan dalam situasi itu saat ini. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Sekali lagi tadi ayat yang ke-37 katakan, Tuhan sudah sebenarnya menyatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Tapi untuk sampai kepada pemenang itu ada pertandingan yang harus kita lakukan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan bahwa pertandingan itu, perlombaan itu diwajibkan bagi setiap kita. Artinya tanpa kecuali siapapun kita, saya, saudara, siapapun, diwajibkan bagi setiap kita yang harus boleh kita lewati. Jadi kalau tadi dalam kelaparan, dalam hal ekonomi ini, saudara, kita diuji di hari-hari yang akan datang. Maul ma si panganon, maul balulua si langon, baru amang dota minang, alanina sodok be, hepeng. Atau mungkin ada uang membeli tapi sumbernya yang tidak ada.
Karena pertanian pun sekarang sedang mengalami ujian, saudara. Banyak orang sekarang petani yang tidak lagi turun ke ladangnya, katanya. Saya dengar kemarin, karena nggak laku jualannya. Hasil panennya tidak laku, tidak ada yang mengangkat. Tokenya nggak datang. Sehingga mereka akan enggan untuk boleh bertanam kembali, saudara. Ada banyak bisa faktor yang menyebabkan orang kelaparan, Bapak Ibu. Apakah karena pedang tadi, karena penganiayaan? Yang kita mungkin boleh mengurung diri. Kalau saya katakan tadi, itu boleh terjadi ke depan. Waduh. Oh, do PHO di Haporsiomi emang doto ina. Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Yesus mengatakan bahwa hidup itu bukan ditentukan oleh makanan, tetapi oleh firman Tuhan. Oleh perkataan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara, diwajibkan. Paulus mengatakan kepada jemaat Ibrani, diwajibkan bagi setiap kita. Supaya kita tahu lebih dahulu. Firman Tuhan itu diingatkan bagi kita, saudara, supaya kalau kita boleh berjalan ke depan, menjumpai fakta kehidupan, seperti apa yang sudah dibuatkan oleh firman Tuhan, kita boleh diingatkan kembali. Hai payung de baru ono. Supaya kita menjadi orang yang kuat, saudara. Menjadi orang yang tabah. Tidak menjadi orang yang kalang kabut, tak karuan, yang uring-uringan, ya. Menjadi orang yang tidak jelas. Kita harus tetap menjadi pribadi yang tetap hanya berserah ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita, saudara. Saya katakan tadi, kelaparan itu bisa saja bukan karena uang tidak ada, tapi karena sumber dayanya tidak ada. Pangannya tidak ada lagi, saudara. Atau oleh karena satu kebijakan dan banyak hal. Bisa saja. Karena firman Tuhan juga menggarisbawahi hal seperti itu yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan, kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kita harus tetap memohon pertolongan dan hikmat yang daripada Tuhan. Karena Yesus sudah mengatakan sebelumnya, bahkan lewat murid-muridnya, karena itu aku menempatkan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu, saudara, bisa kita identikkan dengan banyak persoalan kehidupan di dunia ini. Ya. Bisa seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Apakah kelaparan, penindasan, penganiayaan, ujian dan segala macam. Sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus, karena itu aku menempatkan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan di dalam kitab Roma dikatakan kita sudah ditentukan lebih daripada pemenang. Bagaimana seekor domba yang ada di tengah-tengah serigala, serigala yang banyak, bisa keluar dari pemangsa itu, saudara? Bukankah hanya karena hikmat yang daripada Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, saudara. Keselamatan di kolong langit ini tidak ada yang lain selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi hanya Dia, saudara. Firman Tuhan sudah banyak mengingatkan sebenarnya kehidupan kita dalam perjalanan ini, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Sudah diingatkan sebelumnya. Kita akan boleh survive, kita akan boleh hidup senantiasa. Asal kita boleh memahami pertandingan itu, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Asal kita boleh memahami hidup yang boleh kita jalani itu sendiri. Asal kita boleh memahami masalah yang sedang kita hadapi itu sendiri. Kalau tidak mungkin kita, saudara, menang. Tidak mungkin. Ya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus
Efesus pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-10. Dan ayat selanjutnya di sana dikatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, tadi saya katakan kita akan boleh berkemenangan seperti yang dikatakan, dijanjikan oleh firman Tuhan, kalau kita memang benar-benar memahami masalah yang kita hadapi itu. Kita boleh dengan jelas mengerti kondisi yang kita hadapi saat itu, saudara. Kita harus paham dengan betul. Saya contohkan sederhana tadi, kelaparan. Ngata boto, lagi musim paceklik. Hal itu udah kita bayang, gayata, ya, sifat konsumtif kita itu tetap. Cara makan kita, cara belanja kita masih tetap. Ya, saudara menang enggak? Saudara bisa keluar enggak sebagai pemenang di situ? Sudah tahu musim paceklik. Apakah saudara bisa mengatakan Tuhan akan bela, Tuhan akan luar biasa? Tuhan akan angkat tangan, saudara. Adalah, saya enggak mau tahu katanya. Itulah perlu hikmat itu, saudara. Pertandingan apa yang sedang kita hadapi? Persoalan apa yang saudara sedang hadapi? Saudara harus tahu dengan benar. Apakah melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap? Apa yang sedang kita hadapi saat ini, saudara? Jadi kalau kita sudah diingatkan tentang resesi yang akan terjadi ke depan, yang tidak kita tahu sampai kapan dan di mana batasnya, mari kita meminta hikmat daripada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita bagaimana kita boleh memanage kehidupan kita, saudara. Bagaimana saudara mengelola hidupmu dengan apa yang Tuhan berikan padamu, sehingga dengan segala keadaan itu tadi kita boleh tetap survive, kita boleh hidup. Kita boleh tunggu masa pihak kana masa yang makarungan, totok mahita mergogo mengulu, ay ngabuha siyan na perjolo pe atau persiap po dirita. Ay letua tu kita bisuk mengulu, mengatur ngulu tayo so dia mah. Lomon rohan di bata. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara yang kasih selamat Tuhan. Pertandingan apa yang sedang kita hadapi, saudara? Nah itu unang sering-seriku keluar. Bolos na petik. Alay si holon na keluar ke rejuna. Itu pernah petik. Apakah bisa kita pakai firman Tuhan di situ, saudara? Nah, Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi. Mazmur 91. Apakah berlaku itu di situ, saudara? Saudara sudah tahu. Hai bulu naik badon, petik dong. Halo, puji Tuhan. Ibadah itu kan penting, saudara. Lebih penting dari hidup jasmani kita sendiri. Karena Paulus tadi mengatakan, karena untuk itulah engkau dipanggil. Untuk hidup yang kekal. Untuk kerohanianmu. Jadi saya kira, saya tidak salah mengatakan itu, saudara. Lalu kenapa pergi ibadah? Ibadah itu kan penting. Karena Tuhan mengatakan, jangan jauhkan dirimu dari situ. Justru harus lebih giat melakukannya. Karena di situ engkau dibangun. Di situ engkau diperlengkapi. Firman Tuhan tadi mengatakan, saudara kasih selamat Tuhan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita belum sampai kepada
antikristus itu saudara, masih dengan wabah corona yang tidak kita bisa lihat dengan kasat mata kita sendiri. Ya, walaupun banyak dibuat di media itu gambarnya macam-macam, inilah dalam dekat corona itu, inilah kayak gini katanya. Tidak tahu kita itu saudara. Karena dia secara nyata kita lihat hidup berkelok-kelok seperti itu kan, nggak bisa kan? Namanya pun virus. Dengan itu saja saudara, kita sudah hampir tumbang. Halo Bapak Ibu. Dengan satu perlawanan itu saja, dengan satu ujian itu saja, saudara kasih nama Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana perjalanan kehidupan kita kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena itu tadi Paulus mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dalam hidup ini apa yang kita jalani yang penuh dengan pasang surut, penuh dengan dinamika, ya, sesungguhnya itu tipu muslihat iblis. Banyak hal bisa dipergunakan, dipakai oleh iblis itu untuk boleh menguji iman saudara. Suami bisa, istri bisa, anak-anak bisa, tempat pekerjaan bisa, hamba Tuhan pun bisa, pelayanan bisa. Dipakai, ya. Bukan hamba Tuhan yang menjadi iblis, saudara, dipakai untuk mencobai iman kita. Karena itu kita harus paham tadi, kita masuk dalam zona pertandingan iman yang benar. Hidup kita ini sedang masuk dalam pertandingan iman yang benar. Mungkin saudara bertanya, jadi pendeta selama ini kita bukan bertanding. Bertanding saudara. Kalau saya boleh contohkan dengan pertandingan Liga Champion, ya, atau pertandingan sepak bola lah ya, terlalu. Selama ini kita masih babak kualifikasi saudara. Masih babak kualifikasi. Sekarang mungkin kita masuk babak harusnya sebelum final, semifinal. Mungkin semifinal saudara. Finalnya nanti. Ini mungkin babak semifinal saudara. Dalam kehidupan seluruh orang-orang yang percaya di jagat raya ini saat ini. Karena semua kita mengalami persoalan yang sama. Masalah yang dihadapi sama saudara. Seluruh dunia ini. Selama ini kita masih babak kualifikasi. Mungkin kalau apapun masih ada awal play-off, kan? Masih ada kemurahan, saudara. Mungkin itu identiknya ya. Kalau dalam pertandingan sepak bola, nang mo nang beda, lerong pertandingan play-off dan hegwarra, masih bisa dia masuk. Itulah karunia Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Tapi hari ini sudah semifinal, saudara. Halo, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Akan masuk kita ke final. Belum selesai. Tadi diwajibkan. Diwajibkan bagi setiap orang yang memahami firman Tuhan. Yang mau memenuhi panggilan keselamatan Allah. Karena itu kita harus terus benahi kehidupan ini saudara. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakailah, pergunakanlah untuk hari-hari ini. Supaya kita boleh berkemenangan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Karena itu supaya kita boleh berkemenangan, kita boleh tetap dalam pertandingan itu sendiri. Tidak menjadi orang-orang yang kalah, bahkan akan menang lebih dari pemenang
kata firman Tuhan tadi, saudara yang kasih nama Tuhan, kita harus melatih fisik dan roh kita ini. Yesus mengatakan, roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Daging kita ini yang sangat lemah, yang terbuat dari tanah liat, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan roh kita ini harus boleh kita latih dengan sungguh-sungguh. Paulus mengatakan kepada Timoteus di dalam 1 Timoteus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Saudara kasih dalam nama Tuhan, 1 Timoteus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Dikatakan, ya 7b, dikatakan di situ, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Untuk masuk kepada pertandingan itu, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita harus terus melatih diri kita, hidup kita untuk boleh beribadah, memuji Tuhan. Apa yang perlu dilatih Bapak Ibu? Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Pikiran kita latih untuk tetap tertuju kepada Allah itu sendiri yang mengerjakan segalanya di dalam kehidupan ini. Telinga kita latih untuk boleh peka mendengar segala apapun yang di dunia ini, terlebih firman Tuhan. Mata kita latih, saudara, untuk boleh melihat dengan jelas segala sesuatu itu. Hati kita latih untuk tetap berdamai dengan Allah, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai hal di dalam kehidupan ini yang menyakitkan mungkin, yang membuat kita galau, tersiksa dan segala macam. Tapi harus kita latih untuk boleh dikendalikan, diperdamaikan dengan Allah. Yang pertama, saudara, baru kita bisa diperdamaikan dengan setiap orang. Kalaupun kita benci mungkin melihat dia. Orang yang bisa berdamai dengan orang, dengan lawannya, hanya orang yang bisa berdamai dengan Tuhan, saudara. Tidak ada yang mungkin bisa berdamai. Emosi akan terus memuncak itu. Dendammu akan tetap itu ada dalam hidupmu kalau kau tidak bisa berdamai dengan Tuhan yang pertama. Itu yang diingatkan oleh firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus melatih. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini yang kita katakan tadi, saudara yang kasih nama Tuhan. Kita harus latih. Bagaimana kita boleh melatih diri beribadah? Kalau kita susah masuk di dalam persekutuan, itu pun sangat berpengaruh, saudara yang kasih nama Tuhan. Ya benar hudok ko perjulu. Tapi gitu babisuk satu kata. Naki hudok kita harus memahami pertama apa yang sedang kita hadapi, siapa lawan kita. Kondisi apa yang sedang kita hadapi. Supaya kita bisa bahasa strategi mensiasatinya. Supaya kita boleh keluar dari situasi itu, tetap survive, tetap hidup, saudara. Bukan menjadi menyerah. Jadi bolo peraturan nih pemerintah misalnya, nang selilingon, nang gue kumpul rame-rame. Bagaimana supaya kita, kalau masih selama diberikan, tidak diberhentikan orang yang bekerja, berarti ibadah. Dengan kondisi seperti ini saya kira tidak ada masalah, saudara. Kecuali gereja bilang bui, jauh sudah monggok fitnah. Woi, berpikir kamu sih, wah mata baik. Unang gabi ngali-ngali hapor siyaw nih. Unang gabi ngali-ngali kamu na hapor siyaw nih. HP, ya coba kita pikirkan, saudara. Lengro nama naroi. Kata Batak di dalam Ibrani pasal yang ke-10 dikatakan Rona managi oro dan marna lepa. Rona managi oro, HP lah ngali-ngali. Coba saudara, kalau kita contohkan dengan ujian sekarang. Lah ujian na Malaysia itu orang belajar. Manang
Bermemang belajar. Menangkah saudara? Luluskah saudara? Tidak mungkin. Soalnya mana yang ngulun? Soalnya mengulun naik kamu karungan. Rona mana yang ro? Ya? Waktu itu akan datang segera. Tapi kita semakin dingin. Kita sudah semakin tidak fokus. Kita semakin tidak sungguh-sungguh. Bagaimana bisa kita menjadi pemenang, saudara? Dari mana jalannya? Hanya orang yang hidup dalam pertandingan itu terus, yang berjuang terus, itulah yang dimenangkan oleh Tuhan. Orang yang sudah menyerah, isi bahu ini. Orang yang sudah pasrah, tinggalkan saja, saudara. Tidak mungkin ditunggu, saudara yang kasih selamat Tuhan. Karena itu, kata Paulus tadi, latihlah dirimu beribadah. Mari kita latih, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita latih hidup kita beribadah di rumah, dimanapun. Saya katakan tadi, pikiran kita latih, hati kita, mata kita, seluruh anggota tubuh kita boleh kita latih. Kita arahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya akan boleh melingkupi kita, saudara, memperlengkapi kita, membuat kita boleh tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Asa mengulu tetong, asa galap tetong todi hamu kadungan. Dada si pangano partodio do liano tu si, bukan uang, saudara, bukan makanan banyak-banyak. Si pangano partodio do harus pangano partodio, firman Tuhan, pujian, penyembahan, doa kepada Tuhan. Bersekutu dengan umat-umat Tuhan. Itulah makanan kerohanian, saudara. Sehingga kita siap tadi menghadapi ilah-ilah zaman itu, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Kita akan siap menghadapinya, saudara. Karena kita sudah dibekali. Pertandingan fisik, Paulus mengatakan, saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 itu ya. Satu Korintus pasal yang ke-9. Paulus mengatakan, saudara kasih nama Tuhan, saya akan baca bagi kita mulai dari ayat yang ke-23, saya akan baca. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Inilah yang dilakukan oleh Paulus, saudara. Dia seorang hamba Kristus yang secara khusus dipanggil. Ya, pemanggilannya sangat khusus, saudara. Tapi dia pun mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Dikatakan tadi ayat yang ke-23, aku melakukan semuanya itu supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Paulus saja pun punya komitmen seperti itu. Saudara kasih nama Tuhan, apalagi kita. Wama, dia musim kita melatih tubuhku dalam banyak hal, dalam segala hal. Ya, ipatudu imana dirina, sadok saluhut parguluone, ipatuduk dirina, ipatuduk pikiranna, ipatuduk rohana. Asabuha itu imana, asabonang.
Asaroho tahu napuna. Bapak Ibu, demikianlah kita. Demikian juga dengan kita. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan bahwa seorang olahragawan harus mengikuti segala peraturan yang ada supaya dia boleh menang. Kita harus melatih diri kita, belajar akan firman Tuhan, saudara yang kasih nama Tuhan, dengar-dengaran, dan boleh hidup di dalamnya, ditundukkan di dalamnya, ditundukkan di bawah otoritas Tuhan. Barulah kita boleh layak menjadi umat-umat pemenang. Barulah kita layak dan diperlayakan oleh Sang Penentu itu, Hakim yang mulia itu, menjadi pemenang dalam segala perkara kehidupan yang boleh kita jalani. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Jadi hidup kita hari-hari ini adalah hidup dalam pertandingan yang benar, pertandingan iman yang benar. Saya katakan tadi ibarat sepak bola, kalau selama ini mungkin kualifikasi, sekarang kita sudah masuk, mau hampir ke final, saudara. Kita harus semakin persiapkan diri kita. Kita harus latih diri kita. Dalam segala kehidupan ini, kita persiapkan, kita arahkan hati dan pikiran kita, kekasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Ialah Roh Kudus yang boleh menguatkan kita. Roh Kudus yang boleh meneguhkan kita, saudara. Tak satu pun kita yang menang tanpa belas kasihan daripada Tuhan. Tak satu pun yang menang tanpa kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita tetap datang merendahkan hati, merendahkan diri. Hari-hari ini semakin nyata, saudara. Hari-hari yang kita lewati semakin nyata. Firman Tuhan pun semakin diingatkan bagi kita. Kita percaya kasih kemurahan Tuhan tetap melingkupi kita. Asal kita terus berteriak, hati kita berteriak, saudara. Pikiran kita tertuju kepada Dia. Mulut kita tetap juga berkata-kata. Hati kita juga berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuhan tahu. Ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus tadi kepada jemaat di Efesus itu, lawan kita itu bukan darah dan daging. Bukan, saudara. Bukan semata-mata hanya kelaparan. Tapi kita diingatkan firman Tuhan hari ini, kita dipersiapkan untuk itu. Kita dipersiapkan oleh Tuhan. Seluruh kita umat-umat Tuhan, tak satu pun yang boleh pesimis tentang firman Tuhan, saudara. Imanilah, percayailah firman Tuhan. Ya dan amin. Sekalipun kita belum melihat faktanya, tapi imanilah, yakinilah, karena itulah kehidupan kita. Itulah yang membawa kita hidup. Itu benar.